Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dibangkitkan jadi Raja, dipuji ditinggikan untuk selama-lamanya. Kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau Bapa. Sembah Raja, Engkaulah Raja kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dan kuasa. Pujian kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Mulia sembah Raja mulia. Dari surga datang
persembahkan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang baik, yang mengasihi kami, Allah yang sudah datang hadir di tengah-tengah kami, mengambil serupa sama seperti manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau datang jadi raja kami. Kami mengucap syukur pagi hari yang indah ini. Engkau ada di tengah-tengah kami. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan bersyukurlah kepada Tuhan. Saat yang baik, kesempatan yang baik. Hari ini kita mau sungguh-sungguh menyembah Dia. Dialah Raja, tidak ada Allah seperti Allah kita. Dia satu-satunya hari ini, besok, bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, tangan kami terangkat. Tanda kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Terima kasih berperkenananmu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh berlangsung di dalam segala situasi kondisi hari-hari ini yang terjadi di masa-masa pandemi. Tapi kami percaya kami punya Allah yang hebat dan luar biasa, memberikan waktu, kesempatan, kesehatan, kekuatan bagi setiap kami, hingga kami boleh ambil bagian. Kami yang ada di gereja, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, semua sama-sama dilawat oleh Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami buka ibadah Natal GBI Kasih demi di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kekasih-kekasih Allah yang ada di rumah pun, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan karena Dia Allah yang luar biasa. Kita mau sama-sama puji nama Tuhan. Amin. Siap semuanya? Dia lahir untuk kita, Dia mati dan bangkit bagi setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Dia lahir untuk kami, yes. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah.
hari ini lambaikan tangan. Kita mau beri kemuliaan yang paling luar biasa bagi Dia, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama katakan haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Haleluya. Yang ada di rumah. Haleluya. Pam pam param param pam 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 param param pam 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 param param pam. Pam pam param param pam 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 param param pam 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 param. Sekali lagi sama-sama. Pam pam param param pam 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 param param pam 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 param param pam. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Oh, 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 Ria, muliakan Tuhan. Oh, 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 Ria, muliakan Tuhan. Pam param param pam 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 param param pam 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 param param pam. Pam pam param param pam 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 param param pam 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 param param. katakan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Gloria. Gloria, muliakan Haleluya. Gloria, muliakan Muliakan Tuhan. muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Pam param param pam 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 param param pam 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 param param pam. Yes. Pam pam param param pam 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 param param pam 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 param param pam. Haleluya. Ada sukacita di antara kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, yang ada di rumah juga boleh duduk kembali. Haleluya. Segala pujian hari ini kita hanya persembahkan kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Yang hari ini kita peringati Dia telah lahir di antara kita semua dan membawa perubahan. Dan kasih-Nya itu membawa segala perubahan total dalam kehidupan kita. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya pada hari ini mendengarkan firman Tuhan, maka ada berkat yang tersedia bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna Engkau berikan kepada kami. Sebab itu Tuhan, berbelas kasihanlah pada pagi hari ini. Curahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah lewat pemberitaan firman-Mu. Karena kami haus, kami rindu, kami dahaga akan firman-Mu. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kasih yang sempurna Amin telah Tuhan. Terima kasih. ku terima darimu, Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kebaikan, tetapi semua oleh karena kasih-Mu yang besar. hanya oleh Kasih-Mu
memulihkan dan melayakkan setiap kami Tuhan. Pulihkan aku, Terima kasih Yesus. layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada Amin. bagiku. Kau selalu ada Jesus. bagiku. Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan. Berfirmanlah, berbicaralah kepada setiap kami. Kau Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau yang ada di rumah,
Siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk menerima berkat yang besar. Yang sudah siap menyambut berkat Tuhan, mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang sudah siap menerima berkat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa. Sekali lagi katakan, Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Engkau lahir di Bethlehem dan diberi nama Immanuel, Allah beserta kami. Hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkatilah kami lewat kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Berkati kami Tuhan lewat Natal hari ini dengan berita yang indah, kasih mengubah segalanya. Kami rindu Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kehadiran-Mu menjamah setiap kami. Kehadiran-Mu mengubah setiap kami. Dan kami menyambut firman-Mu dengan antusias. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorak bagi Allah kita, haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, saya bersuka cita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini adalah hari yang khusus kita merayakan Natal. Itu sebabnya saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Ya, biarlah kebenaran firman Allah menjadi pedoman bagi kita sekalian. Katakan amin. Hari ini kita akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema kasih mengubah segalanya. Kasih mengubah segalanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bulan Juli tahun 1992 ada seorang anak Tuhan namanya Margaret Rose Power mengisahkan sebuah mimpinya dalam sebuah buku yang ia tulis. Dia berkata demikian. Suatu saat saya berjalan di tepi pantai bersama dengan Tuhan. Dan di langit muncul kilasan-kilasan peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi dalam hidup saya. Dan dalam kilasan peristiwa yang sukar dan sulit itu, saya menengok ke belakang. Lalu saya melihat ada dua pasang jejak kaki di pasir. Setiap peristiwa-peristiwa yang berat, pasti ada dua jejak kaki di pasir. Tetapi pada saat kilasan-kilasan yang sangat berat dalam peristiwa hidup saya menoleh ke belakang. Ternyata hanya satu jejak kaki di pasir. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah Engkau mengasihi saya? Mengapa hanya satu jejak kaki di pasir saat saya mengalami kesulitan yang sangat berat? Bukankah Engkau disebut Immanuel, Allah yang beserta dengan saya?
Bukankah engkau yang berjanji, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan? Mengapa hanya satu telapak kaki, satu jejak kaki di pasir itu? Lalu terdengarlah suara, anakku yang kukasihi, aku tidak pernah meninggalkan engkau sama sekali pada masa-masa sulit dalam hidupmu. Ketika engkau melihat hanya satu pasang jejak kaki, ketahuilah aku sedang menggendong. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan harus mengerti hal ini. Bahwa di dalam masa sulit sekalipun, terutama di tahun 2020 ini, masa pandemik, Allah tetap mengasihi dan menyertai kita. Katakan amin. Allah tetap sayang kepada kita. Katakan amin. Saya mengutip perkataan dari J.I. Parker. Parker berkata begini, apa yang paling penting di dunia ini? Apa yang paling utama di dunia ini? Pada akhirnya, bukanlah fakta bahwa aku mengenal Allah. Itu yang paling penting, bukan, kata dia. Tetapi fakta bahwa Allah sangat mengasihiku. Itu yang penting. Semua agama percaya dan merasa mengenal Allah, tapi belum tentu merasakan kasih-Nya. Semua agama menyatakan bahwa ada Allah dan mereka mengklaim mengenal Allah, tetapi belum tentu merasakan kasih Allah yang mengubah segala-galanya dalam hidupnya. Itu sebabnya menjadi Kristen, saya berkata hari ini, kekristenan bukan soal hanya doktrin Allah dan kita mengenal doktrin Allah, percaya pada ajaran bahwa Allah monoteisme, Allah satu adanya, Allah esa, Allah hidup. Bukan sekedar gitu. Apakah engkau merasakan kasih-Nya dalam hidupmu? Itu yang penting. Sudahkah engkau merasakan kasih Allah dalam hidupmu? Itu yang terpenting. Pada saat Albert, itu teolog Jerman yang ternama, ditanya oleh salah seorang wartawan, pemikiran terbesar apakah yang pernah Anda miliki? Kalau saudara ditanya hal yang sama, kira-kira buah pikiran apa yang paling terbesar yang saudara punya, yang saudara miliki? Albert menjawab, Yesus sayang padaku. Alkitab mengatakannya, itu yang kupegang. Wah, keren. Sekarang jika saya bertanya kepada saudara, pemikiran apa yang ada pada hati dan pikiranmu yang terbesar yang kau miliki? Engkau pun harus yang menjawab sebetulnya. Kristus mengasihiku. Itu yang dikatakan oleh Alkitab, yang aku percayai. Itu sebabnya kita sering membaca Yohanes 3 ayat 16. Apa bunyinya? Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya baca ulang sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah pemikiran terbesar yang harus ada di dalam hati dan pikiran kita. Inilah hal yang utama yang saudara harus miliki. Bagaimana engkau mengalami kasih Allah yang mengubah hidupmu itu. Bukan hanya sekedar ke gereja, bukan hanya sekedar rajin ibadah atau melayani. Apa yang engkau alami bersama dengan kasih Allah. Saudara sekalian, sebetulnya tema ini berbicara kasih mengubah segalanya. Pak Apin, apa yang mengubah segalanya? Kasih.
Apa sebetulnya kasih itu? Banyak orang mendefinisikan kasih dalam hidupnya. Saya memberikan beberapa definisi tentang kasih. Kasih itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan suka. Jadi saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih yang mengubah itu adalah kasih yang punya perasaan. Kasih itu berupa perasaan. Matius pasal 14 ayat 14 berkata bahwa ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Alkitab mengatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Artinya apa? Kasih itu ada perasaan. Hari ini saya berkata, mengapa Yesus lahir ke bumi ini? Di Bethlehem, di sebuah desa kecil, di kampung salah satu desa di Israel. Dia lahir karena dia mengasihi saudara. Punya perasaan kasih yang besar. Sayang saudara. Oh, saudara sayang kepada diri saudara. Tuhan lebih sayang kepada saudara, sayang kepada orang lain. Tidak seperti Yesus sayang kepada orang lain. Suami sayang kepada istri, istri sayang kepada suami, belum tentu mau dipaku, mau dicambuk, mau dikasih mahkota duri. Tidak ada suami yang berkorban seperti itu. Tapi Yesus, perasaan kasihnya begitu besar sekali. Sampai ia rela menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya, mengorbankan segenap hidupnya. Itu adalah perasaan terbesar Tuhan. Pernahkah engkau mengalami perasaan terbesar Tuhan yang dia rela mati bagimu? Tidak usah diragukan lagi pada hari Natal ini bahwa ada Yesus Kristus yang mengasihi saudara yang begitu besar, tiada taranya. Katakan amin. Kasih itu sebuah perasaan yang mengalir dari sorga turun ke bumi ini. Hanya ada nyanyian berkata, kasih dari surga mengalir hati. Kasih Allah mengalir. Itu yang bisa mengubah segala. Kalau kasih itu tidak mengalir dalam hidup, perasaan kasih Allah itu tidak ada dalam diri saudara, saudara tidak mungkin membagi kasih kepada orang lain. Tetapi kasih itu juga bukan hanya perasaan, kasih itu juga adalah sebuah perintah. Yohanes 1 ayat yang ke-6. Yohanes 1 ayat yang ke-6, 2 Yohanes 1 ayat ke-6 berkata begini. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan Yesus selalu berkata, aku memberikan sebuah perintah, bukan perintah yang baru, kata Tuhan di dalam Injil Yohanes. Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu, kasihilah. Saling mengasihi, kata Tuhan. Sebuah perintah. Dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 berkata jelas sekali. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih yang mengubah adalah kasih dalam sebuah perintah nyata. Mengapa Yesus lahir? Allah mengasihi saudara. Dia pernah berkata di Getsemani, lalukan cawan ini daripada terlalu berat. Tapi bukan kehendakku,
Yesus datang ke bumi ini mengikuti perintah dan rencana Allah Bapa. Ia menyatakan kasihnya untuk mengubah dunia yang binasa ini kepada kehidupan yang kekal. Yesus menuruti perintah Bapa. Demikian saudara dan saya hari ini. Kalau engkau mengasihi Tuhan, ciri utamanya melakukan perintah Tuhan. Seandainya saudara berkata tiap hari 1000 kata, berkata aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan, 1000 kata. Tetapi engkau tidak menuruti firman-Nya, engkau bukan orang Kristen yang benar. Orang Kristen yang benar bukan hanya sekedar kata-kata mencurahkan perasaan kasihnya, tetapi ia melakukan perintah Allah. Katakan amin. Yesus mati di atas nuruti perintah. Yesus lahir menggenapi perintah Bapaknya. Demikianlah kita juga. Bagi orang Kristen, kita bisa diubah oleh kasih itu. Kasih itu bisa mengubah segala-galanya dalam hidup kita. Jika kita benar-benar melakukan perintahnya. Katakan amin. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kasih itu ternyata bukan hanya perasaan, perintah. Tapi kasih itu pilihan. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1 berkata, kejarlah kasih. Kejarlah kasih itu. Dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Kejarlah kasih itu. Artinya apa? Ada usaha. Ada sebuah pilihan mau berusaha atau tidak. Ada sebuah pilihan mau melakukan atau tidak. Ada sebuah pilihan kita mau mengasihi Allah atau tidak. Ada sebuah pilihan kita harus mengejar kasih Allah. Atau kita hanya diam sebagai orang Kristen. Natal berbicara Allah mengejar kasih itu. Natal berbicara Allah menyatakan kasih itu. Dia mengejar mengasihi saudara. Dia memilih mengasihi saudara. Untuk lahir di Bethlehem. Dikejar-kejar terkatung-katung dalam pelarian ke Mesir. Dia harus begitu susah hati. Menderita. Dalam penyaliban dan kematian. Tapi ia mengejar saudara. Bagi dia. Engkau lebih penting daripada nyawanya. Engkau lebih penting daripada tangannya. Engkau lebih penting daripada kakinya yang terpaku di atas kayu salib. Engkau lebih penting daripada darahnya. Engkau lebih penting daripada tubuhnya. Itu sebabnya kasih itu mengubahkan kita. Mengapa? Dia memilih mengasihi saudara. Dan engkau pun harus memilih hari ini. Apakah engkau mengasihi? Jika engkau memilih mengasihi Tuhan. Itulah yang paling tepat. Yang Kalbat katakan. Pemikiran terbesar. Bukan kita pintar dan pandai pengetahuan. Kau mengenal kasih Allah. Jadi pandai secara umum. Coba pilih. Seperti Yesus sudah memilih saudara. Bagaimana saudara meresponi? Apakah engkau memilih? Bapa di surga memilih mengasihi saudara dengan mengutus anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia memilih untuk mengorbankan anak yang tunggal. Supaya engkau tidak binasa. Melainkan engkau beroleh hidup yang kekal. Kasih itu sebuah perasaan yang melimpah yang besar dari Tuhan kepada saudara. Kasih itu merupakan sebuah perintah yang ia lakukan untuk menebus saudara. Kasih itu sebuah pilihan. Dia memilih saudara di antara miliaran manusia. Engkau orang yang dipilih Tuhan untuk ditebusnya. Tetapi kasih itu juga merupakan sebuah tindakan. Ini yang keempat. Kasih itu sebuah tindakan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan
bukan dengan lidah belaka, tetapi dengan apa? Perbuatan. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang hidup dalam kebenaran. Memang berbuat banyak, bunuh diri juga berbuat, tapi tidak dalam kebenaran. Tapi ini ada syaratnya. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudara ini dikasihi oleh Tuhan. Tuhan bukan hanya perasaan mengasihi, bukan. Tuhan bukan hanya memerintahkan mengasihi, bukan. Tuhan bukan hanya mengejar saudara untuk mengasihi saudara. Tuhan juga bertindak mengasihi saudara. Katakan amin. Tahun ini adalah tahun untuk kita, bahkan tahun depan adalah tahun untuk kita mengasihi Tuhan. Mulailah bertindak mengasihi. Nah, ada jemaat berkata, Apin, kota disebut kasih mengubah segala. Ini ciri khas gereja kita. Nah, gereja kita adalah GBI Kasih. Maka saya mengembalikan kembali untuk mengingat bahwa gereja kita bernama GBI Kasih di Jalan Morotai. GBI Kasih, ciri khasnya adalah kasih. Yang bukan hanya perasaan, bukan hanya sebuah perintah, bukan hanya sebuah pilihan, tapi kasih itu berupa tindakan. Ayo bertindak, ada action. Allah Bapa mengasihi dunia ini, dia action menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya apa? Tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Ada action di sana, ada tindakan. Saudara-saudara ini dikasihi oleh Tuhan, Natal adalah kisah bagaimana Bapa bertindak menyerahkan anaknya. Natal mengingatkan kita sebuah tindakan Allah mengasihi dunia ini dan bertindak menyelamatkan dunia ini. Katakan amin. Allah menyatakannya dalam sebuah tindakan, bukan omong kosong, bukan perkataan belaka, bukan hanya lidah, tapi ia melakukan sebuah tindakan. Dulu saya memberi contoh yang sederhana, saudara-saudara. Ada seorang jemaat rindu sekali memberi parcel kepada gembalanya. Rindu sekali. Dia punya perasaan begitu mengasihi. Dan perintah Tuhan memang mengasihi. Dan dia memilih untuk mengasihi gembalanya. Tapi sayang sudah 10 tahun gak pernah kasih parcel. Rindu doang. Kenapa? Enggak pernah bertindak, saudara. Enggak pernah bertindak. Kemarin saya mengajar, saudara-saudara. Dan ada seorang berkata, Pak, saya masih puyeng nih. Saya nyebrang pulau, lalu terjadi goncangan-goncangan. Saya berkata, yes, gak apa-apa Bu. Mengapa? Karena kalau ingin menuju ke seberang, harus siap digoncang di tengah lautan. Kecuali saudara nggak mau digoncang, ya di daratan terus, di pantai terus, nggak pernah nyebrang. Orang Kristen yang ingin mencapai tujuannya, dia harus menjadi orang Kristen yang mau bertindak dalam kasih. Maka pada saat engkau bertindak dengan kasih, engkau mengubah segalanya. Sebuah keluarga yang hendak bercerai, dan istrinya dinasihati oleh pendetanya, kamu harus bertindak. Bertindak apa, Pak Pendeta? Kamu minta maaf kepada suamimu. Dia berkata, enggak mau. Enggak bisa. Suami saya yang harus minta maaf. Dia datang kepada suaminya. Pendeta ini berkata kepada suaminya, Pak, Bapak harus minta maaf pada istri Bapak. Enggak mau. Istri saya yang harus minta maaf. Sampai kiamat begini pun tidak ada kasih yang terbukti, saudara. Mengapa? Karena tidak mau bertindak. Yesus sudah bertindak mati bagi saudara. Dia sudah menyatakan dirinya lahir di Bethlehem, menjadi manusia bayi yang dikejar-kejar untuk dibunuh Herodes. Padahal dia punya kuasa. Dia berkuasa atas langit dan bumi, tapi rela begitu menderita. Nah, kasih bukan hanya sekedar perasaan. Kasih bukan hanya sekedar perintah. Kasih bukan hanya sekedar pilihan. Tapi kasih sebuah tindak. Yang kelima, saya memberitahu,
Kasih itu bukan hanya perasaan, bukan hanya perintah, bukan hanya pilihan, dan bukan hanya tindakan. Kasih adalah komitmen. Kasih itu sebuah komitmen. Saya mengingat Matius pasal 5 ayat 44 itu. Berkata, kasihilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini kasih adalah sebuah komitmen. Bukan soal menguntungkan atau tidak. Pak, tapi dia benci saya, kasihi musuhmu. Pak, tapi dia tidak menguntungkan, kasihi musuhmu. Pak, tapi dia ini sangat jahat, kasihi musuhmu. Pak, tapi dia nggak memperhatikan saya, kasihi musuhmu. Pak, tapi dia nggak pernah kasih sesuatu kepada saya, kasihi musuhmu. Tapi saya punya suami yang tidak memperhatikan saya, kasihilah suamimu. Kenapa? Karena kasih adalah sebuah komitmen. Ini yang mengubah segalanya. Saudara-saudara, kalau engkau punya kasih yang berubah komitmen, komitmen yang teguh, bukan soal enak atau tidak enak, bukan soal perasaan menguntungkan atau tidak, bukan soal menjadi sesuatu yang menyenangkan atau tidak. Kasih itu sebuah komitmen dan kita melakukannya dengan sebuah perintah yang tetap teguh. Katakan amin. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, kasihilah musuh. Kau lihat di samping kiri, samping kanan. Itu bukan musuh saudara, harus dikasihi. Tapi Tuhan menghendakinya beda. Diancam gereja kasih musuhnya ya. Banyak pergumulan kasih. Ini kita jangan-jangan musuh saudara-saudara. Suami sendiri punya kesalahan diingat. Istri punya kesalahan diingat. Pendeta punya kesalahan lebih diingat lagi. Kata Warren Wisby katanya, kita lebih mudah mengampuni orang berdosa daripada pendeta berdosa. Kalau preman berbuat salah kepada kita, namanya juga preman lah, kita maafkan aja lah. Layak dia berbuat salah. Preman Tanah Abang berbuat salah kepada saya, layak. Tapi kalau pendeta, ini nggak layak. Gua nggak ampuni. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan. Kenapa bisa begitu? Karena Warren Wisby berkata, seringkali kita membedakan. Sangka kita hanya orang-orang yang belum bertobatlah yang bisa bersalah. Ternyata pendeta yang sudah bertobat juga bisa bersalah. Karena bisa bersalah, maka harus ampuni. Setuju? Setuju nggak setuju? Harus setuju. Saya kasihilah musuhmu, bukan pendetamu nih. Ya, tapi kasihilah musuhmu. Musuh saja harus dikasihi. Apalagi istri, apalagi suami, apalagi pendeta, apalagi pengerja, apalagi sesama jemaat. Ayo kita saling mengasihi. Saya menggebu-gebu. Yang keenam, ternyata kasih bukan hanya sebuah perasaan, bukan hanya sebuah perintah, bukan hanya sebuah pilihan, bukan hanya sebuah tindakan, bukan hanya sebuah komitmen. Tetapi kasih adalah sebuah hukum tertinggi. Kasih itu hukum tertinggi. Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasih Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan Alkitab katakan, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan mungkin berkata Pak Apin, Alkitab ini tebal sekali, apa yang harus saya lakukan? Terlalu banyak perintahnya. Dan 6.000 lebih perintah-perintah Allah di dalam Alkitab ini. Ada 23.173 ayat yang harus saya ikuti. Perintah yang mana Pak Apin? Cuma 2 yang harus saya lakukan. Itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saya menyimpulkan malah cuma 1. Yaitu mengasihi. Mengasihi adalah hukum tertinggi.
mengasihi Tuhan, kasihilah sesama. Ini yang paling utama, ini yang paling pertama, ini yang paling penting. Jika saudara bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama, engkau bisa mengubah segala-galanya. Tapi kalau kita tidak bisa mengasihi, kita tidak bisa mengubah. Yang terakhir, kasih bukan hanya perasaan, kasih bukan hanya perintah, kasih bukan hanya pilihan, kasih bukan hanya kasih bukan hanya komitmen, kasih bukan hanya hukum tertinggi, tapi kasih adalah pribadi. Kasih adalah Allah itu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 jelas di situ ditulis. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 di situ berkata dengan jelas. Saudara, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah saya pernah ditanya Pak Apin, kok kasih bisa mengubah segalanya? Kasih itu kan cuma perasaan. Kok bisa mengubah? Yang dimaksud kasih bukan definisi kasih. Kasih itu yang dimaksud adalah Allah. Sebuah pribadi. Person. Pribadi Allah. Allah adalah kasih. Kalau di situ Allah mengubah segalanya, ya jelas. Allah bisa mengubah segalanya. Apa yang tidak bisa diubah? Haryanto menggebu-gebu di dalam pesan Natalnya. Dia berkata, kasih mengubah segalanya. Adalah Allah yang bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada yang menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil, yang sakit menjadi sembuh, yang kutuk menjadi berkat, yang binasa menjadi hidup kekal. Allah bisa mengubah segalanya. Kenapa? Karena kasih itu bukan berbicara tentang definisi. Kasih itu adalah, apakah kau bertemu dengan dia? Apakah di setiap Natal yang sudah ke-26 kali mungkin, ke-40 kali mungkin, apakah engkau sudah berjumpa dengan dia? Kalau engkau berjumpa dengan dia, engkau mengalami perubahan. Segala-galanya. Saya dididik secara Buddhis oleh papa saya. Oleh mama saya. Mereka adalah orang tua yang sangat baik. Saya dilahirkan lagi, saya mau jadi anaknya. Baik dalam diri. Untuk menghormati orang tua. Etika yang baik. Hebat papa dan mama saya. Makin dididik untuk menghormati orang tua, semakin saya lawan. Semakin saya diajar untuk menghormati dan mengasihi orang tua, semakin saya tidak bisa mengasihi papa mama saya. Sampai tanggal 25 Mei tahun 87, Tuhan menjamah saya di Bandung, Ciburial. Di sana Tuhan melawat saya. Dan saya menemukan kasih itu. Allah tinggal dalam diri saya. Baru saya bisa mengasihi mama saya dengan benar. Bisa mengasihi papa saya dengan benar. Bisa mengasihi orang lain dengan benar. Selama itu saya tidak bisa. Karena mengasihi bukan kata. Mengasihi bukan definisi. Mengasihi Allah tinggal. Saya mengutip 1 Korintus pasal yang 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4. Kasih itu sabar. Oh, kasih itu sabar? Kasih kan perasaan, kasih kan definisi. Kasih bisa sabar bagaimana? Bukan, yang dimaksud kasih itu Allah. Kasih itu murah hati, bagaimana bisa murah hati? Cilili murah hati itu bisa. Ibu Anita murah hati itu bisa. Tapi kasih kok bisa murah hati? Siapa kasih itu? Dialah Allah. Allah itu sabar. Allah itu murah hati. Allah itu tidak cemburu. Allah itu tidak memegahkan diri. Walaupun dia megah, Allah itu tidak sombong. Mana pernah Tuhan menyombongkan diri. Allah itu tidak melakukan yang tidak sopan. Yang disebut kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Dia adalah Allah yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Maka diganti kata ia, bukan kata benda. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terus
Ia tidak menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Kasih kalau definisi, ia berkesudahan. Selama kita melihat kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris begitu, saudara-saudara, kasih hanya definisi, berhenti sampai pada definisi. Tetapi yang dimaksud oleh Alkitab bukan kasih dalam bentuk definisi. Kasih itu adalah Allah yang bisa mengubah segala-galanya, yang tidak berkesudahan. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Ia tidak berkesudahan. Dunia boleh lenyap, tapi Allah tidak pernah lenyap. Dunia boleh hancur, tapi Allah tidak pernah hancur. Kasih tidak pernah hancur, karena kasih adalah pribadi. Hari ini dia ada di sini. Pribadi itu ada di sini. Dia rindu mencari. Rindu. Mari kita bangkit. Angkat kedua tanganmu, angkat kedua tangan. Kecuali para media, para pemusik yang tidak bisa mengangkat tangan. Saudara yang bisa mengangkat tangan dua-dua. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini remeto koma kalama sampai kini beto. Kini remeto kunia ralabatakaba. Kami melihat kasih-Mu lewat perayaan Natal kami. Natal adalah penyataan kasih Allah, bukan hanya dalam bentuk perasaan. Dia berbelas kasihan terhadap kami orang yang berdosa ini. Tetapi Natal juga adalah penyataan kasih Allah yang merupakan sebuah perintah Engkau datang ke dunia ini menjadi bayi di Bethlehem karena mengasihi kami. Natal adalah sebuah penyataan kasih di mana Engkau memilih untuk datang ke dunia ini menjadi begitu lemah, menjadi seorang hamba, bahkan mati di atas kayu salib. Engkau memilih untuk menderita bagi kami. Kasih adalah penyataan Natal dalam berupa tindakan. Tuhan, Engkau bukan hanya mengasihi kami dalam perasaan, tapi Engkau action, bertindak, mencari dan menyelamatkan kami yang terhilang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau komitmen sampai mati di atas kayu salib. Kasih itu sebuah komitmen. Dan kami merayakan Natal ini, kami mengingat Engkau berkomitmen dari sejak pertama. Hai engkau ular, Engkau bisa meremukkan tumit. Tetapi keturunan wanita ini, anaknya akan meremukkan kepalamu. Engkau komitmen untuk menyelamatkan kami dari sejak dulu kala.
Yang sampai saat ini kami berdiri di gereja ini dan kami berdiri di rumah merayakan Natal, Engkau komitmen mengasihi kami dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah mengasihi kami. Natal adalah penyataan kasih kepada Allah dan kepada sesama. Natal adalah penyataan kasih seorang pribadi yang telah mati di atas kayu salib. Mari 1 menit saja bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ubah Tuhan. Engkau adalah pribadi yang bisa mengubah. Tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang tidak mungkin. Yang sakit disembuhkan hari ini di dalam nama Yesus. Engkau menyembuhkan Ibu Komala Jaya dalam nama Yesus. Engkau menyembuhkan Pak Jeffrey Tuhan dalam nama Yesus. Engkau menyembuhkan Tuhan Yesus Icing dalam nama Yesus. Cupengwat dalam nama Yesus. Engkau menyembuhkan Tuhan Ia dalam nama Yesus. Engkau menyembuhkan ya Bapak mamanya Cilili dalam nama Yesus. Ciana dalam nama Yesus. Engkau menyembuhkan dalam nama Yesus. Kami berterima kasih buat kesembuhan Om Berti, Ciria ya Bapak. Kami mengucap syukur buat kesembuhan ya Bapak dari Pak Jeffrey Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan ya Bapak Ibu Sinar, Om Asri, Oma Dadang. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau pribadi yang bagimu tidak ada yang mustahil. Turunlah berkat firman-Mu atas kami. Dan hari ini kasih itu memenuhi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Apin. Maaf Tuhan, kita akan masuk di dalam servis. Kita tetap bangkit berdiri bersama. Kita akan merenungkan betapa Allah begitu luar biasa dalam kasih-Nya atas kita. Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini kita sama-sama menundukkan kepala, merenungkan betapa Allah sungguh-sungguh memperhatikan sampai pada hari ini. Di perayaan Natal, GBI kasihnya tetap berlimpah-limpah. Kita akan sama-sama naikkan pujian Malam Kudus, sunyi senyap. Nanti Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Apin Militia Kristi akan menyalakan lilin dan sekaligus akan berdoa bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang punya HP boleh menyalakan lampunya. Sama-sama kita akan menyalakan. Dan kita mau berkata kepada Tuhan, Malam Kudus, sunyi senyap, sunyi senyap, bintang-Mu gemerlap, bintang-Mu gemerlap, juru selamat manusia, juru selamat manusia. Katakan ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Haleluya Yesus. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Sekali lagi, malam kudus sunyi senyap. Malam
anak Daud. Kristus 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 anak Daud. Bapak Gembala akan pimpin kita dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa syafaat ya Bapa bagi gerejamu. Tuhan, Engkau memberkati gereja Tuhan di tempat ini ya Bapa. Supaya gereja ini dipenuhi oleh kasih-Mu. Dan setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus menerima kasih-Mu yang adalah Engkau itu sendiri. Karena kasih itu adalah sebuah pribadi. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, memenuhi setiap jemaat-Mu sehingga kasih-Nya mengalir bagi banyak bangsa. Berkati Tuhan Yesus daerah Roksi supaya banyak jiwa dimenangkan, bahkan seluruh Jakarta Tuhan menjadi berkat bagi gereja ini Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi Jakarta. Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa dari barat, timur, utara, dan selatan beribadah di gereja Tuhan di tempat ini. Ada banyak jiwa diselamatkan lewat kesaksian kami, kehidupan kami yang memancarkan kasih Allah. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, karena kami tahu bangsa dan negara kami adalah milik Engkau, dan Engkau memberkati dalam nama Yesus. Nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kinaralabataka makasakala makataka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman. Dan Bapak Ibu boleh memberikan persembahan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Amin. Shalom Jemaat GBKSI, bertemu kembali bersama saya Jessica Priscilla di GBKSI News 13 Desember 2020. Kami segenap gembala jemaat dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan selamat Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal selalu melingkupi kita semua. Kami segenap jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Apin Militia Kristi untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Setiap jemaat yang beribadah di gedung gereja wajib mengikuti 10 protokol ibadah berikut ini. Nanti kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berikan persembahan. Agak sedikit teknis, di YouTube ada pengumumannya, tapi di sini ada beberapa hal yang perlu Dikarenakan sudah mulai memasuki bulan Desember, maka seluruh ibadah kategorial dan doa terobosan dinonaktifkan hingga informasi lebih lanjut. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, persembahan dapat diberikan di kotak yang telah disediakan ataupun melalui transfer dengan nomor rekening 730 500 406 Bank BCA atas nama GBKSI Kas Umum. Berjumpa kembali dalam ibadah raya Minggu 20 Desember 2020 pukul 8.00 WIB. Kita akan dilayani oleh PDM Dr. Ferdinand Edu. Ibadah dilaksanakan di gedung gereja dan dapat diakses secara live streaming melalui channel YouTube GBKSI Morotai. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari sama-sama mendukung perayaan Natal cabang GBI Sadangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 14.00 WIB.
Kami juga mengundang setiap kaum pria untuk mengikuti Natal Ngopi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 23 Desember 2020 pukul 19.30 WIB melalui aplikasi Google Meet. Supaya kita bisa langsung masuk doa berkat. Untuk Natal adik-adik Abikasi akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 16.00 WIB melalui streaming YouTube Abikasi Morotai. Shalom, jemaat GBKC yang diberkati Tuhan. Jangan lupa Saksikan Natal GBI Kasih tahun 2020. tanggal 13 Desember jam 10 pagi. On-site juga dan live streaming di YouTube GBI Kasih. Dan jangan lupa Juga dapat dilihat di channel YouTube GBI Kasih Morotai pada tanggal yang sama jam 17.00 dengan tema Kasih mengubah segalanya. Anda, saya akan diubahkan, akan diberkati Tuhan dalam berkat Natal ini. kiranya seluruh jemaat dapat menyaksikan dan dapat diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Bapak Ibu dalam GBI Kasih News selanjutnya. Jangan lupa ya untuk mengikuti perayaan Natal Umum Premier at YouTube GBI Kasih Morotai jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat dua-dua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atasmu. Berita dan berkat Natal melimpah-limpah sehingga kasih-Nya mengubah kehidupan saudara dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad.